Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Ton Rabu Wage. Ya. Saya bagaimana cara supaya bisa berkonsentrasi. Ini kena gangguan sihir ya. Saya mimpi serem datangnya kadang-kadang. Kalau pikiran lagi banyak yang ruwet banget. Kadang juga kalau sedih sama sakit hati, apa itu juga termasuk sihir? Ya bisa jadi. Jadi teman-teman Rabu Wage ya, ketika Anda terkena sihir itu tidak langsung gitu loh ya. Misalnya ada orang melakukan sihir terhadap diri Anda ya. Hari ini melakukan, terus saat ini juga Anda ini kena sakit gitu ya. Tidak seperti itu. Ya. Sihir itu prosesnya juga lama ya. Tidak langsung seketika itu enggak. Sihir itu kan dikirim melalui energi. Ya. Menggunakan energi melalui makhluk energi. Makhluk energi ya makhluk halus ya. Kodam, jin dan sebagainya. Ketika masuk di dalam tubuh Anda akan mempengaruhi energi Anda, gitu. Mengganggu energi Anda. Ibarat kabel ya. Anda tahu kabel. Nah, itu tiba-tiba korosi gitu ya, atau putus gitu ya. Akhirnya alirannya akan terganggu. Sama seperti itu. Cara kerjanya seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman Rabu Wage ini terkena gangguan sihir, telur santet, itu akan mengalami kondisi seperti itu. Bisikan-bisikan. Misalkan ya, hari ini waktunya sholat asar. Ya, misalkan, hari ini waktunya sholat asar. Ya. Tiba-tiba Anda mendapatkan bisikan, nanti saja. Sholat asar itu waktunya panjang. Nanti mendekati maghrib saja, kamu sholat asar. Itu juga gangguan sihir, gangguan makhluk halus. Ya. Ketika Anda turuti, maka sihir itu akan semakin menguat. Akan merubah karakter Anda. Karaktermu yang positif itu akan hilang. Berubah menjadi karakter yang negatif. Lah inilah sihir itu seperti itu polanya. Ya, jadi kalau teman-teman Rabu Wage mengalami kondisi semacam itu, segera lakukan perbaikan. Bagaimana merubah ya, kondisi diri Anda supaya bisa positif itu bagaimana gitu. Lawan. Misalkan ada bisikan yang negatif. Ya, terus tidak usah sholat nanti saja ya, mendekati. Terus tidur saja dulu ya. Kalau subuh tidak usah bangun ya, tidak usah bangun subuh. Tidak usah sholat nanti, sholatnya nanti saja. Itu juga gangguan-gangguan sihir. Ini yang perlu Anda sikapi gitu loh. Ketika Anda mengalami bisikan-bisikan gaib seperti itu, Anda lawan. Tapi kalau misalkan itu sudah terjadi dan bertahun-tahun, terus Anda turuti, ya, maka sifat watak karakter Anda yang baik itu berubah menjadi negatif. Nah disinilah ya, sihir itu akan bekerja. Akhirnya Anda sakit-sakitan. Akhirnya Anda lumpuh, stroke. Rezeki Anda semakin hari semakin menurun. Anda selalu mimpi buruk, akan seperti itu. Artinya dimensi Anda, ya, tubuh Anda ini akan sudah dimasuki oleh energi negatif yang lebih banyak lagi. Baru di situ sihir itu akan menguasai diri Anda. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka perilakumu sudah menjadi negatif. Ya. Coba bayangkan kalau perilakumu sudah menjadi negatif. Apa yang terjadi? Hidupmu akan penuh dengan masalah gitu ya. Hidupmu akan penuh dengan masalah, kena musibah dan sebagainya. Terus solusinya bagaimana? Lakukan pembersihan. Ya, lakukan terapi puasa. Ya. Puasa efektif itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan kurangi makanan yang mengandung unsur nyawa, unsur hewani. Telur, terasi, petis, daging ayam, daging sapi, segala macam makanan yang ada unsur hewaninya itu dihilangkan dulu. Tujuannya apa? Supaya Anda mudah mengendalikan emosi. Karena ketika kita makan ya, mengandung unsur hewani, itu akan muncul keserakahan. Ya, akan bangkit keserakahan, emosi dan sebagainya. Lah inilah teman-teman. Ketika kita mengalami kondisi semacam ini, ya,
tinggal nunggu waktunya gitu. Kita ini akan dalam kondisi kehancuran. Ya, jadi kalau Anda merasa bahwasannya kehidupan Anda secara lahir materi itu semakin hari semakin menurun, spiritual ibadahmu semakin hari semakin menurun, itu tanda adanya gangguan makhluk halus. Bisa jadi sihir, ya juga bisa jadi makhluk halus yang ada di sekitar Anda. Segera lakukan pembersihan dengan cara puasa. Ya, Anda juga bisa ya di poster ya, dibantu dengan garam ya, garam rukiah ya. Saya punya garam rukiah itu yang saya tirakati nanti sampai akhir Desember. Ya, jadi setiap hari itu tak tirakati. Banyak sudah ya yang sudah pesen ya, yang sudah terkirim, yang sudah memakai itu ya banyaknya, itu digunakan terus. Karena apa? Terapi gangguan sihir ya, teluh santet atau keberadaan makhluk yang harus di dalam tubuh Anda itu enggak sebentar ya, teman ya. Bisa jadi lama gitu ya. Ibarat Anda itu punya wajan ya. Terus wajanmu itu gosong. Yang belakangnya hitam itu loh ya, wajan itu loh ya. Bagaimana cara membersihkan? Ya digosok setiap hari. Ya, kita puasa, kita berzikir, kita melakukan ruqyah ya. Minum garam ya, mandi air garam, itu kan tujuannya seperti itu. Jadi dibersihkan setiap hari sampai benar-benar bersih, dan Anda akan kembali lagi ya seperti sedia kala. Dan itu tidak hanya sebentar ya, tapi juga butuh proses yang panjang. Tergantung seberapa banyak energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.